Dan baiklah pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, semoga Allah memberikan kemudahan di dalam acara beranda kita. Akan hadir guru kita Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar. Mudah-mudahan beliau Alhamdulillah beliau sudah hadir Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini, sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu diberikan kemudahan di dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan, dan semoga dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan baik dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, saya ingin sekali Bapak dan Ibu, ini anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dihadirkan guru kita Bapak dan Ibu di dalam kita menyiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau pada pagi hari ini, Allah berikan kesiapan yang lebih baik lagi bagi kita semuanya, sehingga Ramadan yang akan kita hadapi ini menjadi Ramadan terbaik kita dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak Agil. Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila nanti bukan bermaksud tidak sopan. Kadang-kadang di dalam menyapa guru kita ini, saya memanggil dengan sapaan emosional karena beliau adalah sahabat dekat sekali dari abang saya, sama-sama berkuliah di IAIN Raden Fatah di Palembang, sehingga sejak awal saya sudah mengenal beliau dan saya memanggil beliau dengan Kakanda, dengan Kak Agil biasanya. Namun dalam forum ini mudah-mudahan saya tidak kepleset memanggil Kak Agil, tetapi manggil Ustadz ya Ustadz. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, terima kasih sekali Ustadz sudah hadir dalam forum ini. Alhamdulillah. Dan masih bersama kita sekarang ini Ustadz 528 orang peserta. Dan ini Ustadz sudah 2 tahun Ustadz kita menjalani kegiatan ini. Dan insya Allah kita akan melaksanakan di bulan Ramadan ini dengan menambah selain dari acara pagi, kita insya Allah Ustadz setiap hari insya Allah mulai jam 4:30 setiap sore kita melaksanakan membaca Al-Quran 1 hari 1 juz bersama-sama, sehingga mudah-mudahan selama Ramadan kita semua dapat menghatamkan Al-Quran itu. Nah baiklah Ustadz, pada pagi hari ini kami persilakan Ustadz, dan juga mohon diberikan keleluasaan nanti untuk tanya jawab kita Ustadz ya. Baik Ustadz, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man iqtada bihudah, amma ba'du. Ustaz Hasanuddin yang saya muliakan, para jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka persiapan yang orang Arab sering menggunakan istilah tarhib Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, ya mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Insya Allah kita akan antarkan mendalami makna puasa ya dalam Al-Quranul Karim, yang tadi banyak sudah diceritakan tentang ayat-ayat yang terkait dengan Masjid Quba dan seterusnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, persiapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi bulan suci Ramadan ini lebih kurang 2 bulan. Beliau betul-betul bersiap diri untuk menghadapi bulan suci, bulan agung, bulan yang sangat istimewa, yang di dalam istilah ulama itu disebut dengan Sayyidus Syuhur. Karena banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan itu. Maka Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab, beliau katakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kami pada bulan Rajab dan sampaikan kami masuk bulan Sya'ban.
begitu bulan Sya'ban hadir di tengah-tengah beliau, beliau katakan lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban dengan segala keistimewaannya dan sampaikan kami untuk memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang di dalamnya siang hari kita diwajibkan untuk berpuasa, malam hari kita hidupkan dengan qiyamul lail. Nah, puasa di dalam Al-Qur'anul Karim secara tafsir tematik, ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hasanuddin tadi, itu disebut sebanyak 13 kali. 13 kali kata-kata puasa disebut dengan segala bentuknya. Terkadang disebut dengan siam, terkadang disebut dengan saum, terkadang disebut dengan pelakunya so'imin, so'imat, terkadang dalam bentuk kata kerjanya wa antasumu, dalam bentuk perintah yang ada di dalamnya itu lamul amar, lam perintah, falyasumhu, dan seterusnya. Nah, di dalam Al-Quran kita temukan yang berbicara tentang puasa itu dengan segala bentuknya tadi dalam 12 ayat. 12 ayat yang tersebar di dalam 6 surah. Kita temukan dalam surah Al-Baqarah, kita temukan di dalam surah An-Nisa, kita temukan dalam surah Al-Ma'idah, surah Maryam, surah Al-Ahzab, dan surah Al-Mujadilah. Ini semuanya berbicara tentang puasa. Tapi tidak semua ayat yang ada kata-kata puasanya dengan segala bentuknya tadi bercerita tentang puasa di bulan suci Ramadan. Yang berbicara puasa bulan suci Ramadan dari 12 ayat tadi hanya 4 ayat saja, yaitu ayat 183, 184, 185, dan 187. Ini ayat yang bercerita tentang puasa pada bulan Ramadan. Selebihnya, puasa disebutkan dalam konteks yang berbeda-beda. Ada puasa yang disebutkan sebagai denda. Denda bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan kemudian melakukan pelanggaran, menggugurkan rambut misalnya, atau membunuh binatang dan lain-lain sebagainya, disebutkan nanti di dalam ayat 196. 2 kali disebut kata-kata puasa di situ. Faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Itu yang disebut dengan istilah ya kafarah, ya. Kita ada rambut kita ragu-ragu, gugur, apa ada yang lainnya, maka kita dianjurkan untuk memberikan namanya kafarah. Kafarah itu bisa dalam bentuk puasa atau sekarang ini dengan uang, ya, yang dianjurkan dengan batasan uangnya 15 rial, 20 rial. Kita berikan kepada siapa yang kita inginkan. Yang kedua kita temukan di dalam ayat itu juga adalah puasa dalam konteks sebagai denda bagi mereka yang melakukan hajinya haji tamattu. Kita ketahui ada 3 macam ibadah haji. Yang pertama disebut dengan haji ifrad. Haji ifrad itu mendahulukan haji, kemudian
Setelah haji baru umroh. Ini haji ini tidak dikenakan dam. Hanya pemakaian kain ihramnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi ketika kita masuk dengan tawaf kudum, kita tidak boleh membuka itu kecuali setelah kita melaksanakan melontar jamroh akobah atau kita melakukan tawaf yang disebut dengan istilah tawaf ifadah, baru kita tahallul. Yang kedua namanya haji tamattu. Tamattu itu mendahulukan umroh, kemudian mentakhirkan haji. Nah, ketika melaksanakan umrohnya, sudah niat untuk kita membuka kain ihramnya. Kita buka kain ihram kita sambil menunggu datangnya masa haji. Kemudian ketika mau melaksanakan ibadah haji, kita kenakan lagi pakaian ihram kita. Dan kita pada waktu itu kalau melaksanakan tamattu dikenakan dam. Nah, damnya apa? Nah, disebutkan di sini. Damnya kalau yang mampu potong seekor kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh diganti dengan puasa. Puasanya 10 hari, 3 hari di waktu musim haji ketika kita di Mekah, dan 7 harinya nanti sepulangnya kita ke tanah air. Allah jelaskan di situ. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Jadi yang tidak mampu menyembelih seekor kambing, maka dia boleh puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari nanti sepulangnya tanah air. Kemudian 1 kali disebut kata-kata siam. Tapi tidak dalam konteks ibadah puasa Ramadan, tidak juga dalam konteks ibadah haji. Di sini disebutkan puasa itu sebagai denda bagi mereka yang melakukan pembunuhan tidak sengaja. Di dalam ayat 92 dari surah An-Nisa. Wa ma kana lil mu'minin wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, dan seterusnya. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Jadi kalau orang yang membunuh, yang disebut dengan istilah qisas dalam pidana Islam itu ada 3 macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, ada pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja, ada pembunuhan yang dilakukan yang serupa dengan sengaja. Serupa dengan sengaja. Ini dari mazhab Hanafi. Yang sengaja artinya ada niat untuk membunuh dan menggunakan alat yang memang mematikan. Nah, pembunuhan dengan sengaja ini hukumnya qisas. Dipenggal lehernya kalau tidak dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Kalau dimaafkan, dia dibayar diat namanya. Diat itu sejumlah uang seharga 100 ekor onta. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Tidak sengaja itu memang tidak direncanakan dan juga menggunakan alat yang tidak mematikan. Nah, ini tidak diqisas. Dia hanya dikenakan pembayaran diat saja. Yang ketiga adalah yang serupa dengan sengaja. Diniatkan, ada niatnya, rencananya, tapi alat yang digunakan tidak mematikan. Atau alat yang digunakan mematikan, tapi tidak direncanakan. Ini pembagian yang ketiga ini kita temukan di dalam mazhab Hanafi. Jadi pemikiran dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, untuk yang ketiga disebut dengan istilahnya haji qiran. Haji qiran ini sekali niat 2 ibadah dirangkumkan.
Jadi pakai ihram, niat. Niatnya haji sekaligus niatnya umroh. Ini juga dikenakan dam, ya, dikenakan pembayaran dam. Nah, di dalam pelaksanaannya mana yang afdol dari 3 bentuk ibadah haji itu? Ya, dari masing-masing mazhab. Kalau mazhab Syafi'i, ya, Hambali, itu ada yang mengatakan haji ifradlah yang paling afdol. Ada yang mengatakan haji tamattu yang paling afdol. Ya, karena kalau haji ifrad kan tantangannya lebih besar. Nah, kalau menurut mazhab Maliki, yang paling afdol itu adalah haji qiran. Semuanya benar. Ya, yang penting dia haji. Jadi tidak perlu kita ributkan mau hajinya bentuk yang mana, ya silahkan saja pilih mana yang cocok dan sesuai, semuanya benar. Nah, kemudian kita temukan lagi kata-kata puasa itu 1 kali di dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 89. Kata puasa di sini sebagai denda bagi orang yang bersumpah, kemudian dia langgar sumpahnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyam. Jadi orang yang melakukan sumpah, dia bersumpah tapi dia langgar sumpahnya, kena kafarah, denda. Dendanya memberi makan 10 orang miskin yang biasa dimakannya. Yang kedua, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau dia memerdekakan seorang hamba. Nah, kalau tidak mampu itu, maka bisa diganti dengan puasa 3 hari. Terjadi perbedaan ulama. Apakah 3 harinya itu harus berturut-turut, Senin, Selasa, Rebu, atau 3 harinya itu boleh di sela-sela yang hari yang lain, Senin, Jumat, sebulan lagi. Nah, mazhab Hanafi mengatakan harus berturut-turut. Ya, berdasarkan dia ada qiraah syadzah. Qiraah syadzah, qiraah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di faman lam yajid fasyamu 3 ayyamin mutatabi'at. Harus berurutan 3 hari itu. Mayoritas ulama mengatakan tidak. Yang penting angkanya 3. Mau dilaksanakan sebulan 1 hari, silahkan. Tidak ada masalah. Nah, satu lagi di dalam surah Al-Maidah juga kita temukan. Ayat 95. Di sini puasa itu sebagai denda juga, ya, atau hukuman bagi mereka yang membunuh binatang, ya, melakukan perburuan sementara dia dalam posisi mengenakan pakaian ihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Nah, kalau dilakukan dengan sengaja tentunya, itu dia bisa dikenakan denda. Dendanya antara lain au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri. Jadi digunakan di sini kata-kata puasa lagi dengan bentuk siam. Jadi dia bisa ganti dengan puasa. 1 kali kita temukan di dalam surah Maryam. Tidak kita temukan dengan istilah siam, tapi digunakan dalam bentuk saum. Jadi saum, siam sama. Nah, di sini dalam konteks bukan puasa secara istilah, secara syar'i. Nanti kita jelaskan yang namanya puasa itu menurut bahasanya secara etimologinya adalah menahan diri. Al-imsak. Menahan diri dari apa saja disebut seseorang sudah berpuasa. Dia tidak
makan, tidak minum, niatnya menahan dirinya karena demo misalnya. Dia tahan dirinya, ya puasa, walaupun tidak ikhlas karena Allah. Atau menahan diri dari berbicara, dia tidak ngomong-ngomong. Menahan diri dari apa saja. Nah, dijelaskan di dalam ayat 26 surah Maryam ini. Kita ketahui Siti Maryam itu mendapatkan kehamilan tanpa suami. Yang melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, sebagai orang baik tentunya risau dia. Ya, galau. Nanti pasti akan dituduh oleh masyarakat sekitarnya dia adalah wanita nakal. Ya, wanita yang melakukan hubungan seksualnya liar, dia tidak sah menurut hukum Islam. Tidak sesuai dengan menurut agamanya. Nah, Siti Maryam galau. Pasti akan ditanya oleh masyarakatnya, kenapa kamu hamil kok suaminya tidak ada? Allah jelaskan di situ, nanti kalau ada pertanyaan, katakan saja bahwa saya sedang bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazarnya apa? Hari ini saya tidak berbicara kepada siapapun juga. Jadi inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Jadi nak ngomong sama siapa, aman dia ya dari tuduhan-tuduhan orang lain. Itu katanya wanita dulu. Wanita dulu punya rasa malu. Ya, padahal Allah sudah atur, skenarionya Allah, sutradaranya Allah, hamil tanpa suami, Allah kehendaki. Nah, sekarang malah dipamer ya. Kalau masa sekarang ini, dulu wanita-wanita itu masih punya rasa malu. Ya, sekarang sebahagian sudah tidak punya rasa malu. Hamil tanpa suami malah digembor-gemborkan kalau bahasa kita sekarang. Ya, disebarluaskan melalui media. Ya, bangga dia. Padahal itu adalah pelanggaran terhadap ajaran agama. Kemudian 2 kali disebut puasa itu tidak dalam konteks juga. Ya, puasa Ramadan, tapi puasa dalam bentuk umum. Tapi disebut di sini pelakunya. Yang sering kita sebut para shaimin, shaimat. Nah, kita temukan di dalam Al-Quran. Ayat 35 dari surah Al-Ahzab. Allah sebutkan di situ ada 10 kelompok manusia, laki dan perempuan, yang dijanjikan oleh Allah ampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-shaimina was-shaimat. Ya, wanita apa? Yang puasa baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang didapatkan? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Jadi disiapkan oleh Allah ampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-13 disebutkan di dalam surah Al-Mujadilah. Ini tidak dalam konteks haji, tidak dalam konteks pembunuhan, tidak dalam konteks puasa Ramadan, tidak konteks semuanya. Di sini konteksnya adalah dalam hukum Islam ada yang disebut dengan istilah zihar. Zihar itu artinya suami mengatakan sesuatu kepada istrinya yang merupakan tradisi jahiliyah dulu. Anti alayya ka zahri ummi. Kamu ya di mataku itu sama dengan punggung ibuku. Nah, kalau dia ucapkan itu, dia dikenakan kafarah. Kafarahnya apa? Ya, kafarah puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia sentuh kembali istrinya itu.
Di fakafaratu ya it'amu man lam yajid fasiyam syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Puasa 2 bulan berturut-turut sebelum disentuh kembali istrinya itu. Itulah kata-kata puasa yang kita temukan. Nah, sekarang kita akan bahas puasa dalam konteks Ramadan. Puasa itu menahan diri. Menurut istilahnya, menahan diri dan makan pada waktunya itu dimulai dari terbit fajar shadiq itu hari. Itu yang disebut dengan istilah puasa. Jadi waktu tertentu sampai waktu tertentu secara syar'i. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual itu sejak terbit fajar shadiq. Maksudnya itu adalah waktu sholat subuh. Begitu terdengarkan azan subuh, dia tidak boleh melakukan itu lagi sampai dengan terbenam matahari, yaitu masuknya waktu sholat maghrib. Apabila dia makan, dia minum, dia lakukan hubungan seksual, maka batal puasanya. Ya, ada lagi yang batal pahala puasanya. Dia tidak makan, dia tidak minum, tidak hubungan seksual. Tapi seharian penuh itu nilainya sudah tidak ada lagi. Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya itu, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atash. Berapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu sesuatu pun, melainkan haus dan dahaga. Apa itu? Itulah yang disebut yang membatalkan puasa. Membatalkan pahala puasa. Jadi kalau membatalkan puasa jelas makan, minum dengan sengaja. Tapi kalau lupa tidak. Lupa yang sebenarnya bukan pura-pura lupa. Ya, karena Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Biasanya di hari-hari pertama di bulan Ramadan itu kadang-kadang lupa. Masuk kita ke dapur, makan atau minum, ya begitu dilihat oleh istri kita, anak kita, lah kok bapak makan? Ya Allah, lupa saya. Nah, lupa betulan. Kalau lupa betulan, itu adalah rizkinya Allah. Ya, rizkinya Allah. Man akala au syariba nasian fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Rasulullah bersabda begitu, siapa yang makan, minum, lupa, maka itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tapi kalau lupa dibuat-buat, pura-pura lupa, ya ada unsur kesengajaan. Nah, di dalam satu hadis yang lain dijelaskan membatalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan itu tidak bisa diganti puasa pada hari-hari lain seumur hidupnya. Begitu tingginya nilai ibadah puasa itu. Nah, Allah mulai perintahnya itu di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal. Di sini disebut kata-kata siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini dimulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu ya di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan panggilan kehormatan.
panggilan kemuliaan, panggilan keistimewaan kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa pesannya? Puasa itu memang hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, yang imannya itu sudah menjadi iman yang sejati. Kalau bahasa kita sejati, imannya memang sudah terhunjam di dalam hati sanubarinya. Kepada mereka Allah arahkan. Panggilannya panggilan kehormatan. Menggambarkan betapa dekatnya antara yang memerintahkan dengan yang menerima perintah itu, orang-orang yang beriman. Maka Allah mulai firman-Nya itu dengan kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau dalam bahasa Arab, ya sering di pondok-pondok dulu, kutiba itu artinya kata kerja mabniyun lil majhul. Nggak ada siapa orangnya. Diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Nah, kita renungkan ayat ini, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Yang mewajibkannya adalah yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan, kebesaran, keagungan, dan keistimewaan. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi dijelaskan oleh Ustadz tadi itu, kita harus niatnya harus niat yang ikhlas karena Allah. Kita puasanya itu lillahi ta'ala, bukan yang lainnya. Supaya pahala puasa itu kita dapatkan. Ya, betul-betul. Maka dalam sebuah hadis kursi dikatakan, ya, kullu amal ibni adam lahu illa saum, kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadah itu ya untuk manusia itu sendiri, siapa yang melakukannya? Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran dan pahalanya. Kenapa demikian? Dikatakan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan hubungan seksualnya di siang hari itu semata-mata karena aku, lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala, dia tidak akan dapatkan itu. Jadi niatnya harus ikhlas karena Allah dan harus namanya tabyitun niyah. Jadi malam hari itu sudah kita niatkan untuk puasa besok pagi. Biasanya secara bersama-sama ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu. Ya, begitu selesai sholat tarawih, witir, terus imamnya mengatakan niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagaimana kalau saya lupa? Nah, kalau lupa, itu dulu guru-guru saya itu ngajarkan kita taklid mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki boleh niatnya itu awal Ramadan, niatnya sampai dengan akhir Ramadan. Saya berniat malam ini puasa untuk besok pagi pada hari pertama Ramadan. Sampai niat saya sampai dengan akhir bulan Ramadan. Untuk apa? Menghindari kelupaan kita. Kita kadang-kadang lupa, capek, tidak pasang niat. Ya, berbeda dengan puasa sunat. Ya, kalau puasa sunat kita tidak sahur misalnya. Pagi-pagi subuh, saya mau puasa aja, jalan, tidak ada masalah. Ya, sudah diet puasa sunat, ternyata di siang hari ada temannya yang sedang ada selamatan, ada apa, dia hadir ke rumahnya. Kalau tidak ikut makan, nanti mempengaruhi hubungan
persaudaraan di antara mereka berdua. Akhirnya buka juga gitu, buka, tapi pahalanya sudah dapat dari berapa jam yang telah dia alami dengan puasanya itu. Jadi di sini harus dia disebut dengan tabyitun niyah. Tabyitun niyah. Nah, yang membatalkan tadi disebut juga membatalkan pahala puasa. Ya, tadi itu mata, ya mata melihat sesuatu, ya an-nadharu ilal ajnabiyah, memandang wanita-wanita yang halal nikah, ya orang-orang yang bukan istrinya, bukan apa, dipandangnya gitu, sampai dengan syahwat, bisyahwah, maka puasanya pada hari itu tidak ada nilainya lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jaga mata kita, telinga kita, mendengar yang tidak-tidak tadi itu. Mulut kita, lidah kita, kita jaga. Jangan sampai apa? Ribah yang tadi menggunjing orang, mengadu domba orang. Semuanya ini membatalkan pahala puasa. Dia puasa seperti kita, tapi nilai pahalanya sudah tidak ada lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ustadz-ustadz sering mengingatkan, karena kita kalau subuh-subuh biasanya di bulan suci Ramadan ini kita subuhnya di masjid. Begitu pulang dari masjid, ya keluar terus ngomongin orang, dibilang, Bulan, tahu nggak kamu dengan si A itu? Tahu saya, dia tuh begini-begini. Iya, betul. Dia begitu. Sudah selesai. Puasanya sudah selesai itu. Ya, jadi kalau yang menggunjing itu bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak juga. Ya, tukang banyol, tukang ngomel, tukang apa mengumpat orang itu bapak-bapak juga. Karena pada masa Nabi dulu pernah ada seseorang yang datang bertamu kepada Rasulullah. Rasulullah ini ternyata punya orang-orang yang setiap pagi keluar dia melaksanakan tugas. Untuk apa? Masuk kampung, keluar kampung di Madinah itu mencari tahu apakah ada di antara anggota masyarakatnya itu yang tidak makan, tidak minum, tidak punya sesuatu untuk dimakan, diminum. Dicari tahu itu, semua hal-hal yang lain. Nah, kalau sore-sore lapor dia kepada Rasulullah SAW tugasnya itu. Kebetulan ada seseorang yang kebetulan ya namanya makhluk Allah kan macam-macam. Orangnya pendek, hitam, jelek lagi. Begitu orang yang sedang bertamu itu melihat orang ini datang menghadap Rasulullah, dia bilang sama Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, mau apa lagi nih si hitam, si pendek ini? Menghadapmu mau apa lagi, minta apa lagi dia? Rasulullah terus katakan, lisanak, jaga lidahmu. Jaga lidahmu. Begitu datang menghadap Rasulullah, ternyata tidak minta apa-apa. Melaporkan tugasnya itu. Kamu lihat, minta apa dia sama aku, kata Rasulullah. Tidak minta apa-apa. Kalau begitu, izan, kata. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kalau begitu, kamu ini adalah manusia yang masih menyimpan sifat-sifat jahiliyah. Di sifat-sifat jahiliyah itu apa? Ngadu domba, riba, ya, itu yang disebut di dalam surah Al-Hujurat, ayat 11 dan 12 itu. Ada 6 sifat yang harus ditinggalkan, yang disebut dengan istilah sudasi al-jahiliyah. 6 lingkaran ya dari masyarakat jahiliyah. Apa itu? Tidak boleh ngejek orang, sukhriyah, tidak boleh mencela orang, tidak boleh memberi gelar kepada teman saudaranya, gelar yang tidak baik, memanggilnya dengan ya fasik, ya kafir, ya apa lagi. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya tidak boleh kita suudzon, prasangka, tidak boleh.
Karena prasangka itu berbahaya, lebih berbahaya daripada dusta. Yang kelimanya apa? Namanya tajassus. Tajassus itu ngorek-ngorek kesalahan orang. Cari-cari kesalahan orang. Nah, yang keenamnya itu yang disebut dengan ghibah tadi itu. Mengumpat, menggunjing. Ya, menggunjing itu sama dengan memakan daging saudara yang sudah menjadi bangkai. Mau enggak kita memakannya? Nah, Allah firmankan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Pasti kalian tidak mau. Kalian akan tinggalkan itu. Jadi harus kita jaga betul. Maka di dalam sabda Nabi itu ada yang disebutkan ya, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Bagi siapa? Jangan disalah tafsirkan. Bagi siapa? Bagi yang tidak bisa mengendalikan matanya, telinganya, mulutnya, dan lain-lainnya. Itu lebih baik dia tidur. Ya, bukan berarti tidur itu untuk semuanya. Akhirnya dari subuh sampai dengan maghrib tidur melulu. Saya puasa, capek tidur terus. Bangun sholat. Kalau bangun ya sholat duhur, sholat asar. Kalau enggak sampai dengan itu. Sampai benar mau berbuka dia baru bangun. Itu puasanya ya enggak ada apa-apanya. Tidur saja. Padahal tidur itu untuk orang yang tidak mampu mengendalikan matanya, ya, organ tubuhnya yang lain. Jadi kita isi. Nah, tadi itu diisi 1 juz ya sehari, ya Masya Allah. Karena apa? Nah, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang luar biasa itu. Al-Quran kita baca 1 juz, Masya Allah. Berapa hurufnya 1 juz? 1 huruf, 1 kebajikan. Dilipat gandakan menjadi 10, 100, sampai 700. Kalau 1 juz, berapa ribu hurufnya yang kita baca? Berapa banyak kebajikan yang harus kita yang akan kita terima. Tapi itu tadi itu kalau tidak ada paksaan terhadap hawa nafsu kita, ya kita tidak selalu dibisikkan oleh syaitan. Nanti aja lah, orang masih siang, masih pagi, masih panjang waktunya, kita juga masih bisa untuk membaca Al-Quran nanti menjelang buka gitu. Sudah menjelang buka, lihat makanan, lihat minuman, sudah lupa lagi. Maka kita harus lawan hawa nafsu kita. Ya, kita lawan. Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini lebih giat, lebih dari bulan-bulan yang lain. Ini mengajarkan kepada kita, padahal Rasulullah itu pemegang kunci surga. Iya, sudah dijamin masuk surga. Kita yang belum jelas ini bagaimana? Nah, kalau beliau begitu gigih dan kuatnya melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, maka itu adalah memotivasi umatnya supaya giat. Ya, mungkin kita tidak mampu mengikuti Rasulullah. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita lakukan. Rasulullah, ya ini yang ditradisikan oleh orang-orang Arab untuk beribadah. Jadi di Timur Tengah kalau malam Ramadan memang tidak ada tidurnya. Karena lingkungan begitu ya. Jadi memang tidak bisa tidur kita. Dipaksa-paksain tidur, nggak bisa tidur. Karena lingkungannya begitu. Ya, kebetulan saya 12 tahun saya pernah di luar itu, di Saudi itu. Kalau sudah bulan Ramadan nggak bisa tidur. Anak-anak kita pun, anak-anak kecil kita pun tidak mau tidur dia. Karena pengaruh lingkungan itu. Maka diisilah dengan ibadah. Ya, dengan malam-malam kita lakukan namanya qiyamul lail. Itulah yang disebut dengan tarawih.
Di pada masa Nabi memang tidak ada namanya sholat tarawih, itu tidak ada. Yang ada tuh qiyamul lail. Rasulullah lakukan 8 rakaat. Nanti ditambah dengan witir. Ya, witir itu 3 rakaat. Paling banyak dia 11 rakaat. Nah, yang dibaca apa Rasulullah? 8 rakaat. Ya, yusalli qiyamul lail itu masna 2-2. Satu riwayatnya ya sama rakaatin bitaslimataini. 8 rakaat dengan 2 salam. Berarti dilakukan 4-4. Ya, itu yang disebut dengan al-faslu al-waslu. Ini hanya afdaliyahnya saja. Mana yang afdal? 2-2 atau 4-4? Mazhab kita Syafi'i 2-2. Kalau mazhab Hanafi 4-4. Semuanya benar. Nggak usah kita ributkan. Kamu berapa? 4-4. Nah ini. Kamu 2-2. Nah. Yang kita ributkan, kita usahakan itu yang nggak sholat. Kalau yang sudah sholat, jangan kita ributin dia. Sehingga di masjid sibuk ngurusin rakaatnya saja. Sementara di sisi lain, remaja-remaja itu kesana kemari mencari tahu mana ya untuk dipilih mana masjid musholla yang paling cepat selesainya. Paling cepat selesainya dicari. Kalau Isya itu pas 7.30 langsung masuk sholat tarawih, sebelum jam 8 sudah selesai. Itu yang dicari. Didoakan tuh imam yang cepat begitu supaya semoga panjang umur, sehat. Ada lagi masjid musholla yang lambat betul sholatnya. Karena imamnya kadang-kadang sudah tua. Giginya juga sudah ompong, gerakannya juga lambat. Ya, pulang dia. Pulang langsung doa dia, ya Allah, cepat-cepat dipanggil nih orang seperti ini. Ya, cepat-cepat dia meninggal. Bukan itu tujuannya. Kita bukan bertanding cepat selesai. Tapi yang kita cari itu bagaimana sholat qiyamul lail kita itu berkualitas. Berkualitas. Rasulullah lakukan 8 rakaat, betul. Tapi surah yang dibacanya apa? 8 rakaat itu surah yang dibacanya apa? Rakaat pertama yang dibaca apa? Dibacanya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz 1/4. Kita rakaat pertamanya baca apa? Qul huwallahu ahad. Rakaat keduanya apa? Inna a'tainakal kautsar. Betul, sah salatnya. Ya, sah salatnya. Nah, maka ditradisikanlah ya, di Timur Tengah, kemudian di Indonesia juga ya. Saya selalu di dalam apa? Dalam itu saya sampaikan melalui organisasi yang saya pimpin, IFQOH itu menganjurkan supaya di masjid-masjid besar terutama itu dilakukan sholat tarawih itu ya yang 20 tentunya itu dibacakan 1 juz setiap malamnya. Karena kita 20 rakaat, Al-Quran itu 10 lembar. 10 lembar. Nah, 10 lembar itu 20 rakaat itu berarti berapa kali kita harus salam? Ya, 10 kali kan? 10 kali. Nah, dibacalah 1 lembar. Jadi 1 rakaatnya 1 muka, rakaat kedua nanti muka berikutnya, dan seterusnya. Selesailah kita 1 juz 1 malam. Ada yang memang yang tidak kuat, ada semangat saja yang kuat. Ya, semangat saja yang kuat. Ingin dia seperti Madinah, seperti Mekah itu. Tapi kadang-kadang kemampuan seseorang itu tidak sama. Saya pernah dulu ketika saya pulang dulu dari Arab Saudi, di Ciputat itu diminta
Ustadz, bagaimana kalau kita salat tarawihnya nanti seperti yang disiarkan oleh RCTI, oleh apa gitu? Oh, maksudnya satu malam itu satu juz. Iya, oh ya senang saya, Masya Allah. Senang saya. Ya, Alhamdulillah masjidnya belum ada AC-nya, tempat imamnya juga pendek sekali, ya sehingga kita ya dulu kipas angin juga enggak ada. Begitu kita sholat itu seperti kita mandi aja, bajunya habis basah semuanya. Nah kita mulailah. Jadi malam pertama itu kita bawa satu jus. Oh masih semangat kan, masih semangat. Ternyata sampai 6 hari sudah mulai yang batuk-batuk di belakang itu. Batuk-batuk maksudnya bukan batuk yang benar, ya batuk yang dibuat-buat itu sebagai protes kepada imam. Ayatnya kepanjangan gitu. Padahal beda antara kita satu juz dengan yang ayat surat langganan Al-Hakumut Takasur Qul Huwallahu Ahad. Itu kalau selesainya itu biasanya jam 8.20 selesai. Ya, karena cepat sholatnya. Kalau yang satu juz itu jam 9 kurang 5 menit, kurang 10 menit sudah selesai. Karena bacaannya juga cepat. Itu yang kita lakukan. Di malam harinya kita hidupkan dengan salat qiyamul lail, baca Quran, zikir, sholawat, doa. Ya, luar biasa. Kita rasakan betul-betul halawatul iman itu, manisnya iman itu luar biasa. Nah, di Timur Tengah ditradisikan kalau sudah nanti 20 ke atas, masuki 10 hari terakhir, karena ada yang kita cari di situ, malam Lailatul Qadar, dilakukan apa yang disebut dengan istilah tahajud bersama. Tahajud bersama. Tahajudnya itu dimulai dari jam 12:30 biasanya sampai dengan 2:30. Pulang nanti sahur, ya langsung nyambung nanti sholat subuh. Nah yang dibaca apa? Yang dibaca waktu tahajud itu dia hanya 6 rakaat. 6 rakaat itu 3 kali salam. Ya, 3 kali salam. Dibaca 3 juz. Jadi 1 kali salam 1 juz. Jadi berdiri 1 rakaat itu setengah juz. Setengah juz itu 5 lembar. Bolak-balik 5 lembar. Maka imamnya disiapkan 3 orang imam. Karena imam mengimami 1 kali salam itu berarti 1 juz. Nanti ketika tarawih khotaman malam 29 itu yang tahajud juga khotaman juga. Maka dapatnya berapa kali? 2 kali khotam. Ya khotam tarawih dan khotam tahajud. Ini dilakukan. Ya, kita juga sudah mentradisikan ya alhamdulillah walaupun tidak 3 juz diadakan di berbagai masjid kita alhamdulillah Istiqlal, Pondok Indah, masjid-masjid besar biasanya diadakan tahajud bersama. Kalau sendirian di rumah itu banyak ngantuknya. Ya, banyak ngantuknya. Kalau rame-rame insya Allah mau ngantuk sedikit bangun lagi. Ya, kita lakukan secara bersama-sama. Jadi yang kita cari puasanya tadi, puasa yang berkualitas. Sholat tarawihnya juga sholat tarawih yang berkualitas. Bukan bertanding cepat selesai. Kenapa? Karena kita ingin ya mendapatkan pahala yang luar biasa. Keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan itu luar biasa. Ya, maka kita akan meraih ya segala sesuatu yang istimewa itu dengan pahala yang juga berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur ya sampai dengan pelaksanaan ibadah puasa selesai
Nah, ada tradisi yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau sudah 20 terakhir, 10 hari terakhir itu, ya alhamdulillah masjidnya mulai agak sepi sedikit. Makmumnya juga sudah berkurang. Kenapa? Sudah memikirkan bagaimana lebaran nanti. Baju barunya sudah ada belum? Sudah bergerilya itu. Sudah bergerilya. Tinggal bertanya berapa hari lagi puasa, 3 hari lagi. Alhamdulillah sebentar lagi selesai. Nah Rasulullah tidak begitu. Masa-masa akhir itu justru bertambah giat ibadahnya. Bertambah giat ibadahnya. Takut apa? Takut berpisah dia dengan bulan suci Ramadan dan tidak bertemu lagi pada tahun yang akan datang. Maka begitu akhir-akhir beliau terus katakan, wada'an ya Ramadan, wada'an ya Ramadan. Selamat tinggal wahai bulan suci Ramadan. Sambil nangis beliau, takut nanti tidak ketemu lagi pada bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Jadi begitu apa? Begitu ya sungguh-sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan melaksanakan ibadahnya itu. Siang hari puasa dengan penuh kualitasnya, ya yang sering kita dengar dari Ustadz, ada puasa yang sebutnya puasa yang awam, puasa yang khawas, puasa khawasul khawas. Ya, kalau yang awam apa? Tidak makan, tidak minum, ya sudah. Ada yang khawas, ya, tidak makan, tidak minum, tapi dipuasakan juga organ tubuh yang lainnya tadi mata apa gitu, ya dengan segala segala perhatian dan penjagaan. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan sebaik-baiknya.